Kemudian tempat tinggalnya ya, kita tanyakan tempat tinggalnya. Apa tinggal di apartemen, di perumahan, di perkampungan gitu kan. Kalau dia datang ke klinik, ya, kalau kita yang datang ke rumahnya, ya kita sudah bisa membaca ya. Kemudian kita tanyakan apa lagi seputar tanya jawab pada pasien. Ya, kemudian tanya riwayat ya. Riwayat penyakit, maksudnya diabetes ini penyakit genetik atau bukan gitu ya. Bahwa bapak misalkan ibunya itu dulu pernah sakit diabetes enggak? Tanyakan. Jadi ini faktor riwayat, faktor penyakit genetik. Itu tanya jawab. Kemudian ada kelemahan organ ya. Kita belajar kelemahan organ juga, tanya juga apa yang tadi di PDF ya. Kemudian ada telapak tangan. Ini diagnosa telapak tangan ya. Diagnosa telapak tangan minimal bahwa kita bisa mengetahui kalau misalkan tangannya identiknya lebih ke putih, berarti ada bintik-bintik. Ada bintik-bintik apa kalau identiknya merah putih? Merah, berarti indikasinya apa? Angin dalam darah tidak seimbang gitu ya. Jadi sering masuk angin nih gitu. Nah, terus dilihat apa lagi? Kalau dia diagnosa telapak tangan, ada bulan sabitnya nggak? Coba lihat ada bulan sabitnya nggak tuh di jempolnya? Putih. Ya. Ini jadi masalah sistem imunitas. Dan salah satu teknik diagnosa yang paling mungkin jarang orang tahu ya. Ini khawatir aja ketika kita menerapi orang baru terus ternyata dia ada penyakit menular, nah itu berbahaya. Nah silakan tangannya seperti biasa yang udah tahu mungkin ya. Tangannya dirapatkan. Ya. Nah gini, kalau kita baru nerapi orang yang baru, takutnya dia kena HIV atau apa gitu ya. Nah seperti ini tangannya gini, bisa nggak gitu kan? Yang tengah tuh dilipat pak. Nah bagus. Ya, jempolnya dulu diginiin, uik-uikan. Nah jempolnya dulu aja, jempolnya dulu. Sekarang telunjuknya, telunjuk. Udah, kelingking. Sekarang kelingkingnya udah, udah. Sekarang jadi manis. Yang bisa mana yang bisa? Yang bisa mana? Aduh. Kita takut saya ini. Yang bisa mana yang bisa? Coba lihat. Coba lihat di sampingnya bener nggak itu? Karena ini saraf apa? Jadi manis. Saraf apa nih? Kalian tahu nggak? Saraf imunitas. Ya, saraf kekebalan tubuh. Jadi kalau bisa uik-uikan berarti apa tandanya? Tandanya saraf imunitasnya udah putus, udah lemah. Gitu. Kalau bisa. Kalau nggak bisa bagus. Bisa. Jadi kalau yang bisa itu khawatir gitu ya. Jadi karena imunitasnya rendah biasanya orang-orang yang apa? HIV, AIDS gitu ya. Nah itu lemah ini ya. Makanya sama pasien sambil main-main aja cuma pak pengen tahu gitu. Ya. Ya karena saraf imunitas ini bu. Kalau ini udah nggak ini berarti udah lemah, udah putus ya. Jadi uik-uiknya itu yang lain nempel gitu, jangan direnggangin, jangan pengen di, susah, udah bagus. Ayo, ada yang mengingat nggak? Mau Mekah.
Ya, jadi itu cara mendiagnosa ya untuk pasien-pasien yang memang lemah dalam imunitasnya. Kemudian ada kita lihat di sekitar ruas pertama ya. Ini biasanya ada menggelembung seperti itu ya. Cuma saya sarankan satu diagnosa itu teknik itu tidak menyampai 100%. Jadi disinergikan dengan diagnosa yang lain gitu ya. Diagnosa pengamatan wajah. Oh ternyata bapak hitam nih. Oh sering tidur malam ya gitu. Oh ginjalnya lemah gitu ya. Sering sakit pinggang. Gitu aja sih. Gampang ya. Kemudian nanti kita belajar diagnosa lidah ya. Lidah harus itu ya. Jadi diagnosanya harus disinergikan, jangan satu aja. Senjatanya lemah ya? Nah, senjatanya lemah kelihatannya dari senjatanya mana? Lemah. Senjatanya lemah dari wajah. Kelihatannya dari wajah. Dari wajah Pak. Nanti kita senang bareng ya. Kalau yang nggak bisa berarti itu lemah. Peregangan kelihatan Pak. Gitu, karena memang ini sesuai dengan pengalaman gitu ya. Sekarang kita menuju kepada teknik terapinya ya, terapi sinergi. Kita udah tahu nih diagnosanya. Misalkan apa? Karena kolesterol tinggi, berarti harus di terapi apa? Dibekam kalau nggak di fasdo gitu ya. Nah, ini ada titik-titik yang memang itu menjadi acuan ya. Mau terapi apapun itu titiknya pasti itu ya. Sekarang yang udah bisa buka mana aja nih? Hah? Banyak ya? Semuanya hampir bisa kali ya. Nah, cara menentukan titik bekam yang pertama apa? Al-Kahil. Hah? Al-Kahil. Cara menentukan titik bekam yang pertama itu titik apa? Titik sesuai sunnah. Yang kedua, cara menentukan titik bekam sesuai apa? Keluhan. Hah? Sesuai organ ya. Berarti kalau organ ginjal adanya di siku ya, tarik ke belakang. Nah itu titik sesuai organ. Berarti titik sunnah, titik sesuai organ. Terus yang ketiga titik sesuai keluhan. Ya, titik sesuai keluhan. Kemudian yang keempat titik sesuai meridian. Ya, sesuai meridian. Belajar ST kalau yang belum nanti belajar titik meridian. Kemudian terakhir tuh titik sesuai Permintaan. Sesuai tarif Pak ya. Gitu Gus. Jadi sesuai tarif yang terakhir ya. Enggak, jadi jadi kalau yang 5.000 cuma 4 titik gitu ya. Bahaya. Nah, jadi titik terakhir itu titik sesuai pengalaman, Pak. Titik sesuai pengalaman. Misalkan nih, kalau di bekam sini nih gitu ya. Oh, pegang di sini nih. Pengalaman saya di bekam dibelikan langsung enteng gitu kan. Nah, itu titik sesuai pengalaman. Jadi menentukan titik pada teknik terapi itu ada berapa tadi? 5. Hah? 5. Ada berapa? 5. Yang fokus ya. Jadi ada 5. Yang pertama titik sesuai sunnah. Yang kedua titik sesuai organ, titik sesuai keluhan, titik sesuai meridian, titik sesuai tarif. Titik itu titik bekam ya. Jadi bisa dipakai dengan teknik terapi yang lain. Misalkan kita mau teknik terapi apa nih? Teknik terapi apa? Misalkan totok punggung gitu ya, pijat gitu kan. Nah itu kan di situ juga ada titik sesuai keluhan. Itu dipakai tuh. Titik yang 5 tadi itu dipakai kecuali titik sunnah. Nggak ada totok sunnah di situ ya. Cuma bisa aja titik kahil gitu ya. Nah, ditopong di situ. Nggak apa-apa. Itu jadi pedoman, jadi acuan ya. Titik itu jadi acuan. Kita mau menentukan titik apa atau teknik apa, terapi apa itu bisa menjadi acuan buat kita sebelum menerapi pasien gitu ya. Misalkan dia keluhannya pegal gimana dipijit gitu kan. Itu jadi titik
untuk menerapi ya. Terapi sinerginya, kalau memang pasien kita itu kejantanan itu dikarenakan fisikis, apa yang kita lakukan yang pertama? Terapi apa? Hah? Ya bisa tadi ya ruqyah ya, konseling ya, konseling. Terapi apa lagi tuh? Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs ya, itu udah pasti. Jadi mungkin cuma itu doang hambar, udah nggak apa-apa kasih aja bekamnya gitu, biar nggak kok gitu doang nggak gitu ya. Biar ada. Hah? Biar ada seni pak. Misalkan terapi jarak jauh ya, ya udah pak biarin aja kuning ini ya, pada disujat maksudnya gitu ya, maksudnya biar nggak ini gitu ya. Jadi harus ada terapi karena pasien kita itu melihat apa yang kita lakukan ya, apa yang kita beri. Kalau hanya sekedar gitu doang, apa ya? Gitu mikir dulu, merah-merah ya, cuma gitu doang gitu. Padahal bukan gitu maksudnya ya. Jadi ya seperti itu. Apa? Motor. Nah, terbang tangan enggak apa-apa, kelas Jadi kalau kita melatih pasien kita itu baiknya ya kalau memang dia gejala yang bukan gejala maksudnya ada penyakit bawaan ya, itu bagusnya pertama dibekam ya, bekam. Nanti kita praktek terapi JME ya, jadi media elektrik. Jadi pemijatannya pakai elektrik ya, jadi lebih kerasa, lebih enak. Jadi kita nggak capek gitu, nggak capek. Kita mau pijat titik-titik refleksi untuk kejantanan. Nah itu tidak harus menggunakan tenaga yang ekstra gitu ya, pakai listrik jos ya. Selalu nanti kita praktek untuk teknik-teknik basicnya. Kita terapi bekam, mengeluarkan darah. Biasanya kalau bekam itu untuk kejantanan ya itu di area mana Pak? Tinggal ya? Hah? Tinggal. Lumbar. Area reproduksi Pak ya? Area reproduksi ya. Lumbar pinggul. Lumbar dan pinggul. Balik. Nah biasanya kalau saya, ini kan kalau saya, jadi kita belajar saya. Kalau saya di sini biasanya dibanyakin di reproduksinya, ya. Kenapa? Jadi jangan satu atau dua titik bekam aja gitu, kurang gitu. Jadi efektifnya ini keluarkan aja gitu ya, keluarkan aja karena memang ada keilmuan. Seorang itu ketika lemah syahwatnya, ereksinya, ternyata, nah ereksi itu berarti berdiri Pak ya? Itu karena apa coba Pak? Darah. Itu karena peredaran darah yang menuju ke Testis. penis itu tidak lancar, berarti harus Lancarkan. diurai gitu ya, bukan kita dipijitin gitu Pak. Nah ini sedikit ya, jadi terapis kejantanan itu godaannya Pak luar biasa Pak. Maksudnya Bu, jadi suka ditelepon sama laki-laki yang tidak bertanggung jawab Bu. Itu udah banyak di grup gitu ya, sampai saya diteleponin gitu ya, minta dipijitin segala macam. Oh ini udah kebaca ini saya harusnya mau bencong gitu aja, langsung terdepoin ya, udah diinin. Nah itu nanti saya kasih tahu ya, ada nomor-nomornya di grup tuh ya, yang mengatasnamakan dokter apa? Hah? B. Ada tuh ya, B. yang udah tuh. Pak Budi mana Pak Budi dari Semarang? Hadir nggak? Ya Pak Budi ya. Langsung saya telepon orangnya Pak. Ternyata yang ngangkat laki-laki Pak, bukan dokter Pati, bukan. 2 juta fee. Wah itu betul. Itu jadi hati-hati ya teman-teman terapis. Ada yang mengaku terapis gotong, terapi vitalitas, ternyata
Itu ya, Memanfaatkan situasi. membangun situasi. Ini titik-titik bekam ya, panduan titik bekam kejantanan ya, bekam gosrong. Ini yang saya lakukan karena banyak ya. Jadi sampai atas juga ya. Nah kalau ini titik kesuburan dan kejantanan untuk bisa digunakan metodenya dengan pijat, dengan totok, ya terapi api, ya nanti kita belajar terapi api ya. Nah intinya sebelum pada terapi tindakan pasti kita harus perhatikan masalah apa tadi, spiritualnya ya. Nah, spiritualnya kita perhatikan, emosinya, mentalnya, ya nanti kita nasihati, kemudian kita terapi. Nah, barulah nanti kita kasih bekal terapi mandirinya. Ini nanti bisa dilakukan ya, pemijatan. Nanti kalau misalkan mau praktek ya silakan ya, kita praktek, memang harus dipraktekkan. Praktek tapi meminimalisir ya. Ada senam yang hanya satu gerakan aja tapi udah luar biasa ya, jadi kerasa banget ya. Kalau ini memang terapi mandiri untuk pasien kita karena harus kuat fisik ya, kuat organ. Jangan kita hanya terapi bekam beres udah gitu ya, itu nggak efektif. Makanya kita kasih gerakan-gerakan senamnya seperti apa, berapa hitungan ya, berapa rit gitu kan, berapa sesi. Misalkan untuk peregangan di kaki 10 kali hitungan, 3 kali balik cukup gitu ya. Ini kelihatannya ya memang gemuk, tapi Bu kalau udah ini elastis Bu. Maksudnya nggak ngap, nanti kita buktikan ya cara kegelnya gitu ya, enak, penapinya enak. Jadi terapinya sinergi ya, jangan satu patokan aja, sinergi. Makanya ketika kita mau mengagendakan kepada pasien kita, oke, untuk pertemuan pertama hanya sekedar pijat, pasutri dan bekam aja Bu gitu. Pak misalkan ya, Pak nanti untuk minggu depan insya Allah kita terapi apa nih, akupuntur atau akupresur gitu ya, atau akupresur ya. Nggak jelas gambarnya Pak. Nanti kita praktekkan aja biar jelas ya. Biar jelas kita praktekkan. Itu dari metode terapi gosrong ya. Dan nanti ada yang disebut namanya senam pernapasan. Ini maksudnya senam fisik, senam pernapasan ya? Senam fisik ini ya. Maksud saya ini senam fisik. Ya. Ada senam pernapasan. Nanti kita belajar senam pernapasan. Ada nafas cepat ya. Ada yang pernah belajar pernapasan? Hah? Belum ya? Udah tobat. Ya? Udah tobat. Udah tobat. Nah, itu iya. Jadi ya Bu ya, kalau yang udah tahu ya. Jadi memang beda persepsi juga sih Pak ya. Kalau dilihat dari pernapasan secara medis, berarti kan kita menghirup apa Pak? Oksigen. Mengeluarkan. Berarti yang pakai masker kumaha kan Pak? Nah, jadi senam pernapasan tuh memang ada yang membolehkan, ada yang enggak gitu ya. Oh ini lebih kepada ritualnya orang ini gitu kan. Tapi kita melihat secara medis aja gitu ya, tidak memakai unsur-unsur spiritual Pak ya, misalkan yoga gitu kan.
tarik nafas. Cuma kalau nafas di sini bersangkutan dengan apa yang pernah saya pelajari dulu belajar di bela diri ya. Saya belajar di bela diri kungfu muslim. Mungkin kalau teman saya itu udah yang udah itu ya, yang katanya kesatria al-fatih ya gitu ya. Itu satu ini segurusi ilmu jangan ganggu kayak gitu kan. Jadi itu tekniknya dengan teknik pernapasan. Oke, saya kasih tahu ya, kasih contoh dengan teknik napas cepat Pak. Sekarang bapak-bapak yang masih di bawah 10 menit udah muntah siapa? Cung, arek diberi ilmu nawa. Aku pada ngacung. Mau dikasih ilmunya pada ngacung. 10 menit muntah ada. 5 menit muntah ada. 5 menit. Di bawah 5 menit muntah ada. Yang senyum-senyum berarti dia itu tuh. Oh, jadi pada ini ya. Lupa. Pada saya nggak bisa. Pada saya ya. Jadi kalau memang mau bapak pengen durasi aja itu gampang Pak. Durasi aja ya. Ada pasien dia memang hanya sekedar Kang saya mau pengen durasi aja gitu ya. Pengen durasi aja gampang tapi kita terapi dulu. Nah, tekniknya jangan kita ajarin aja langsung begitu dia nanti bingung masalah biayanya kan gitu ya. Penting kita paket dulu baru tekniknya dikasih tahu. Nah, teknik untuk ada yang ingin bisa teknik untuk nambah durasi, Cung, yang mau berarti berapa orang situ aja ya. Yang mau pada cair semua sih ini. Ini yang ngacung berarti psikologi terganggu. Beneran? Jadi ibu ya, kalau saya terapi pasien, Pak Sutri datang nih, yang cerita ibunya, nggak saya tanganin, nggak saya tanganin beliau itu, beneran, ya, wallahi itu, nggak saya tanganin. Ketika udah ngobrol berdua, di apa ya Pak? Mau di apa? Mau makan dana? Orang yang ngobrol saya bingung mau di apa ya? Harus ngomong gitu kan? Harus ngomong. Nah kemarin baru testimoni baru, ya. Jadi datang istrinya dulu cerita, suaminya datang. Saya bilang istrinya, bapaknya harus ngobrol, harus ngomong keluhannya apa. Intinya harus jujur gitu ya. Nah jadi ketika pasien kita dia nggak mau ngomong, istrinya yang ngomong, jangan diterapi, jangan. Ini terapi fisikis dulu, ya nggak? Jangan diterapi, jangan dulu Pak. Lumayan nih, udah pemasukan, jangan gitu. Kita fokus kepada kesembuhan dia ya, jangan kepada fokus apa? Tarif materi gitu ya. Fokus juga nggak apa-apa, cuma harus inilah jelas. Nah itu jadi kalau hanya istri yang cerita masalah keluhan jangan diterapi ya. Kalau memang keluhannya ada di seorang suami itu harus suaminya yang terus terang ya, jujur ya, bilang Pak saya kok baru nempel udah muntah, nah gitu. Bilang nggak apa-apa Pak saya kok lama sih ini gitu ya. Dulu waktu saya belajar terapi ya itu malah ya terang-terangan ya, yang memang nggak bisa bangun siapa, nah gitu kan, ditarik ke tengah, dibuka, mohon maaf sampai diperlihatkan film apa, film YouTube lah gitu ya, itu nggak mau pada ngeliatin aja gitu ya, sampai bedol gitu ya, pakai sarung tangan, tapi saya nggak main gitu. Enggak, kita jangan main itu, kita mainnya ini konsep kekuatan fitrah ya. Ketika fitrahnya kita bangun ya, semangatnya udah ada, insya Allah nggak usah dipijit itu ya, nggak usah. Kita ajarin istri aja, cara pijit kegel kayak gini, gitu ya. Ada yang bisa pijit kegel di sini? Ada nggak? Pijat jeli gitu ya, pijat Arabi gitu ya. Karena di Arab sana ya, itu yang saya baca. Jadi umur dewasa anak laki-laki yang udah balik itu diajarkan cara pijat jeli ya, pijat jeli ya. Itu sehari 30 menit. Makanya orang-orang Arab pada apa?
pada gede ya. Jadi itu pijat jari aja, nggak usah pakai minyak, nggak apa-apa. Yang penting setiap hari pijat jari 30 menit. Tapi jangan di kamar mandi ya. Itu insya Allah yang pengen besar, insya Allah besar. Karena kalau kita lihat dari keilmuannya, ilmiahnya, kenapa dia bisa besar? Karena apa coba? Nah, karena seringnya dipijat ya, semakin lancar ya Bu ya. Nah, berarti kan itu semakin besar gitu ya. Dan satu lagi terapinya yang pengen sekarang saya mau nanya nih, Bapak yang pengen besar siapa? Ngacung. Pak, kita nggak denger ya. Ya. Ada ukurannya nggak Pak? Ya. Jadi kalau yang pengen besar, saya ingatkan ya, untuk melepaskan apa? Buhul. Bukan buhul. Jadi untuk melepaskan celana dalamnya. Gitu. Jadi terapi celana dalam, mau kemana-mana jangan pakai. Kalau memang di hari, misalnya hari Sabtu Minggu nih libur, nggak ada kegiatan, udah sarung-sarungannya di rumah gitu. Jadi enjoy kesana kesini gitu, gerak ya. Misalkan, oh Kang, saya kan ada pelatihan di Kang Dana nih besok, saya nggak pakai gitu ya. Tapi nanti takut di kereta itu malah diri, kan memang pengennya diri bagus gitu. Berarti itu normal ya kan? Normal. Jadi intinya itu terapi yang pertama itu lepaskan apa? Celana dalam. Yang pengen besar ya. Tidur. Waktu tidur apa seharian? Mau kemana-mana juga. Lecet atau? Nggak masalahnya kok nggak ada yang nanya. Emang Kang Dana pakai sekarang gitu? Enggak. Udah lama saya udah berapa tahun nggak pakai. Ya kita memang harus jujur gitu ya. Kita harus jujur. Takut kesleo. Kita harus jujur. Makanya saya ngirit banget, nggak pernah ngomongin celana. Ya? Aku gunakan. Harus? Aduh. Kalau saya jadi merinding sih. Ada pasangannya enggak itu? Ini kita ngobrol gini aja, ibu-ibu udah stop. Ntar malam ke puncak. Nah, untuk ibu-ibunya ada terapinya. Ntar saya ibunya ya. Untuk ibu-ibu, ini dimatikan aja nggak apa-apa. Bentar. Saya mau nanya ya. Yang gairah ibu-ibu yang gairah seksualnya sudah menurun, Cung. Cung. 1, 2, 3 malam. Nah. Ada lawan, ada. Oh iya, ada lawan. Canda berarti. Ibu-ibu yang suami istri, yang suaminya ada di rumah tapi sudah lemah, ya libidonya menurun karena capek mengurus rumah tangga, dapur dan segala macam ya. Udah capek kan mau tidur. Untuk membangkitkan lagi, Kawin lagi. ya jadi yang pertama itu ibu-ibu ya, biar langsung gitu ya, langsung naik. Itu terapinya apa coba? Gampang banget. Bapak tak kasih tahu istrinya ya. Tetap. Yang pertama istrinya suruh pakai celana dalam suami. Itu sugesti ya, sugesti masuk ya. Ada yang belajar sugesti ya, belajar hipnotis. Ini pengalaman dan memang udah banyak. Jadi ketika saya menemukan metode atau misalkan saya coba ini, ternyata oke, diterapkan kepada pasien dan memang testimoni banyak, ya udah gitu. Makanya saya sampaikan gitu. Dan itu banyak mas. Jadi kita bukan ngomong merah, tapi memang ini harus kita sampaikan kepada teman-teman kita karena ada sisi dakwah juga ya, karena
banyak pasien-pasien kita, pasien-pasien saya yang memang ditinggal sama istrinya, gitu kan? Wah, Pak Haji udah nggak bisa bangun, gitu kan? Nikah lagi kan gitu ya? Nah itu kasihan di situ kita sampai ada sisi gawanya sebagai terapis, gitu kan? Jadi akhirnya ada sedikit ini ya dalam kisruh rumah tangga, gitu ya. Itu kita harus ada dakwahnya juga, amal kita juga ya. Kita bukan ngomong jorok di sini, tapi coba nanti sampaikan kepada teman kita, pasien kita seperti itu ya. Kalau memang masih ada penyakit kejantanan pada teman pasien-pasien kita terapi ya semampu kita ya, sebisa kita. Intinya psikologinya ditingkatkan lagi, psikologinya. Biasanya orang-orang yang sakit seperti itu psikologinya lemah ya Bu ya. Kalau dia rumah, kadang sholat lagi masih belum bentang ya, tapi pengen tahan lama, pengen kencang, tapi ibadahnya belum bentang gitu. Nah itu mempengaruhi sebenarnya ya, Pak, ya, mempengaruhi itu, benar, mempengaruhi dari apa yang kita inginkan gitu ya. Pengen lama, oh tadi saya udah ngasih belum resepnya pengen lama tadi? Belum. Durasi? Belum ya. Sisan. Ya langsung praktek lah. Ayo praktek pemasangan, jangan. Oke, untuk bapak yang pengen 15 menit ke atas, kita pakai teknik pernapasan aja ya. Ini mohon maaf ya. Kita bukan ngomong jorok, tapi memang ini suatu keilmuan, harus bisa nerima ya Bu ya. Misalkan ketika suami, ibu-ibu atau bapak-bapak nih sudah merasa pengen pengen muntah di ujung, udah pengen ngerasa enak, itu langsung pakai teknik tarik nafas ya. Tarik nafas, pokoknya saya nyampein sini, nanti di rumah dicoba langsung testimoni ke saya ya. Oke, nanti saya kasih lagi loh itunya, resepnya. Pas mau kerasa nih, bilang ke istri mau kerasa, langsung tarik nafas. Biar. Serius banget. Tarik nafas. Jangan buang. Yang bawah main gitu. Tarik nafas. Gitu. Jadi itu namanya metode olah rasa. Olah rasa itu. Kalau olah rasa yang lebih simpel apa coba? Ibu-ibu siapin yang ngecek. Ini olah rasa. Jadi teknik gosrong itu banyak ya. Ini olah rasa banyak. Kalau yang simpelnya ibu siapkan moceng dulu satu aja. Nah, kalau bapak-bapak di atas siap-siap di telinganya. Ketika bapak-bapak udah ngerasa, aduh mau ngerasa langsung gerak, langsung olah rasa itu, tapi itu kurang sehat, itu kurang sehat. Itu olah rasa yang kurang sehat. Itu kaget Pak, beneran. Coba Hilang nafsunya. Itu nama olah rasa kan, tapi tadi pengen durasi ya. Pengen durasi kan? Nah, kalau pengen durasi itu tadi pakai teknik olah rasa dan olah pernapasan. Tadi napas yang pertama pas mau keluar, tarik napas. Ajar. Terus main ya. Ajar. Terus udah. Nah, kita udah nggak kuat tuh. Ada juga gini. Pakai napas deras ya. Pakai napas deras. Tarik kan, maaf nih ya. Ini suatu keilmuan. Tarik napas, mau kerasa nih. Napas deras. Ini napas deras ya, napas deras. Nah kemudian untuk terapi mandiri untuk teman-teman terapis ya, sebelum kita istirahat atau ke selayang pandang yang lain, ada sedikit ya teknik senam ya. Kita pakai senam kepala dengan teknik napas cepat atau napas deras ya. Karena ini buat keseimbangan ya, buat kuat fisik, kuat organ. Pertama gini ya. Sama bapak-bapak, ibu-ibu juga sama ya. Jadi senam kepala dengan teknik napas deras ya. Nah,
sama aja. Nah, ini udah kaki ya. Dua kaki tahan ya. Jadi kita ke depan belakang dulu aja belajarnya gini. Cuma agak cepat ya. Pakai napas. Seperti gini. 1, 2, 3. Nah gitu ya. Gitu. Awas aja beda. Di belakang. Tuh Pak. Apa berdiri kita praktek? Jadi nih ke bawah ke belakang ini, ke dalam gini. Saya Legend. Kuda-kuda besi. Gitu ya. Ya, kita jangan pakai pernapasan ini. Jadi itu ya, teknik pernapasan. Napas kepala dengan teknik napas deras. Tadi ya, tadi depan belakang, kemudian nanti kiri kanan seperti itu. Itu fungsinya untuk kekuatan organ, ya. Itu untuk durasi sudah membantu, ya Pak ya, sudah membantu. Jadi itu untuk Gostrong basic. Untuk napas banyak gerakan dan napas metode banyak. Nanti insya Allah setelah istirahat nanti kita akan belajar senam ya, sama tekniknya mau ya. Jadi itu untuk yang pengen besar udah tadi ya. Apakah? Ulang. Untuk yang durasi juga udah, tinggal nanti saya tunggu testimoninya ya. Kalau memang testimoninya belum ada, itu ada permasalahan dari fisikis ya, fisikis itu. Kalau nggak fokus, fisikis terganggu, percuma ya. Jadi kalau misalnya kita mau terapi apapun, kalau misalkan spiritualnya terganggu, ya percuma. Semangatnya juga nggak ada, udah males, udah nggak pede, gitu ya, itu percuma. Karena itu harus kita tingkatkan spiritualnya, emosinya, mentalnya, kemudian kita fokus kepada terapi fisikanya, terapi sinergi, terapi mandiri, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk terapi Gostrong tingkat basic itu ya, karena ada teman kita dari Madu Sehat ya, Madu Salam ya, Madu Salam Fatimah ya, Salam Fatimah.